Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan anggota yang pertama Adisti Cantika dengan NIM 20233001 dan Berliana Zulfikri 20233011 dan Elsa Fitri dengan NIM 20233025 dari Prodi D3 Manajemen Pajak. Baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen PPN PPNBM dengan dosen pengampu Ibu Mike Yolanda SPMM, yaitu tentang pajak pertambahan nilai. Baiklah, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang daerah pabean. Daerah pabean merupakan seluruh wilayah di Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara, serta tempat-tempat tertentu yang berada di wilayah zona ekonomi eksklusif dan landasan kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang. Selanjutnya yaitu objek PPN dan perluasan objek. Objek PPN berdasarkan Undang-Undang PPN PPNBM Pasal 4 Ayat 1 terdiri dari yang 1, penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Yang keempat, pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keenam, ekspor BKP berwujud oleh PKP. Yang ketujuh, ekspor BKP tak berwujud oleh PKP. Dan yang kedelapan, ekspor JKP oleh PKP. Selanjutnya yaitu perluasan objek PPN. Untuk perluasan objek PPN ini dilatar belakangi oleh adanya distorsi ekonomi karena terjadinya tax incidence, sehingga produk dalam negeri tidak dapat bersaing dengan produk impor, dan juga objek PPN yang ada saat ini kurang menjunjung tinggi nilai keadilan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa Fitri. Baiklah, selanjutnya yaitu yang C, barang kena pajak dan barang tidak kena pajak. Pertama yaitu ada barang kena pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan atas Barang Mewah. Barang kena pajak merupakan satu barang yang berwujud maupun tidak yang bergerak ataupun tidak yang diperoleh dari hasil pengelolaan atau pabrikasi yang juga dikenai pajak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jenis-jenis barang kena pajak itu pertama, barang berwujud merupakan satu barang yang memiliki wujud fisik, contohnya ruang, mobil, motor, dan lain sebagainya. Kedua, barang tidak berwujud merupakan barang yang tidak memiliki wujud secara fisik, contohnya hak cipta, hak paten, dan lainnya. Barang tidak kena pajak. Barang kena pajak merupakan segala bentuk barang yang tidak termasuk barang kena pajak digolongkan menjadi barang tidak kena pajak. Jenis-jenis barang tidak kena pajak, yang pertama, barang hasil pertambangan yang diperoleh langsung dari sumbernya, contohnya gas bumi, minyak bumi, panas bumi, dan lainnya. Dua, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat,
Contohnya beras, jagung, kedelai, garam, dan lainnya. 3. Makanan dan minuman yang disediakan di hotel, restoran, warung makanan, dan rumah makan, termasuk juga makanan dan minuman yang disediakan oleh catering. 4. Uang, emas batangan, serta surat berharga. Hal ini dikarenakan nilai nominal dan fisiknya berbeda. Selanjutnya D. Jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak. Pertama, jasa kena pajak. Menurut pasal 1 ayat 2 E dan F Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dan dari pemesanan yang dikenakan pajak. 2. Jasa tidak kena pajak. Berdasarkan pasal 4A ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN, semua bidang jasa masuk dalam kategori jasa kena pajak, kecuali beberapa jasa di bawah ini. A. Jasa pelayanan kesehatan, B. Jasa pelayanan sosial, C. Jasa pengiriman perangko dan surat, D. dan lainnya. E yaitu ekspor dan impor BKP. Pertama, ekspor BKP. Terdapat beberapa komoditas atau barang yang tetap dibebankan pemungutan atas pajak ekspor. Pajak ekspor untuk barang tersebut telah ditetapkan berdasarkan dengan harga patokan ekspor atau HPE, yang mana HPE tersebut ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan diperkuat dengan keputusan Menteri Keuangan. Beberapa barang atau komoditas yang akan tetap dikenakan beban pajak ekspor yaitu seperti berikut. Pertama, rotan, yang terdiri dari rotan asalan yang telah dirunti, dicuci, diasap, dan dibelerangi. Kemudian rotan yang telah dipoles halus, hati rotan, dan kulit rotan. 2. Kayu yang terdiri dari vinir, kayu serpih, dan produk kayu olahan. 3. Produk pasir seperti pasir kuarsa dan silika, serta pasir alam. 4. Kelapa sawit, crude palm oil, dan produk turunan. 2. Impor BKP. Impor BKP tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan PPN, yaitu sebagai berikut. A. Barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, tidak termasuk suku cadang. B. Makanan ternak, unggas, dan ikan, atau bahan baku untuk pembuatan makanan ternak, unggas, dan ikan. C. Barang hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran atau perikanan, baik dari penangkapan atau budidaya, yang dipetik langsung, diambil langsung atau disadap langsung dari sumbernya, termasuk yang diproses awal dengan tujuan untuk memperpanjang usia simpan atau mempermudah proses lebih lanjut. D. Bibit atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, penangkaran, atau perikanan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adisti Cantika. Baiklah, selanjutnya ada ekspor dan impor JKP. Yang pertama, ekspor JKP. Ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia oleh pengusaha kena pajak untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor jasa kena pajak. Dengan demikian, jasa kena pajak yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia tidak dikena PPN atau bukan ekspor jasa. Anti-avoidance rule ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN 0% harus memenuhi dua persyaratan formal, yaitu yang pertama didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis, yang kedua terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor.
Selanjutnya, tata cara pengukuhan, pencabutan, dan perubahan data PKP. Yang pertama, tata cara pengukuhan PKP secara manual itu terdapat beberapa cara. Yang pertama, PKP dapat mengisi formulir yang terdapat pada lampiran per strip 20/2013. Yang kedua, formulir tersebut dapat diisi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, kemudian formulir tersebut ditandatangani. Yang terakhir, ada dan disampaikan kepada kantor pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah tempat tinggal wajib pajak tersebut. Dua, tata cara pencabutan PKP. Secara manual, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, isi formulir permohonan pencabutan pengukuhan PKP dan lampirkan beserta dokumen yang dibutuhkan ke KPP atau KP2KP, tempat PKP terdaftar, atau kirimkan melalui kantor pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau kurir. Yang kedua, setelah dokumen PKP diterima, maka PKP akan mendapatkan bukti penerimaan surat dari KPP atau KP2KP. Yang ketiga, bila permohonan tertulis tidak lengkap, maka surat permohonan pencabutan pengukuhan PKP yang disampaikan secara langsung ke KPP akan kembalikan kepada PKP. Yang kedua, jika dokumen disampaikan melalui kurir atau jasa pengiriman, maka KPP akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai ketidaklengkapan tersebut. Yang ketiga, tata cara perubahan data PKP. Secara manual, yaitu yang pertama, isi formulir dan melampirkan dokumen pendukung perubahan data. Yang kedua, formulir tersebut harus ditandatangani oleh pemohon dan kuasa pemohon. Yang ketiga, mendatangi langsung kantor pelayanan pajak atau KPP tempat wajib pajak terdaftar. Yang keempat, apabila di wilayah sulit untuk menjangkau KPP, bisa mendatangi kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan atau KP2KP. Yang kelima, mengirim permohonan perubahan data wajib pajak melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Yang terakhir, mengirim melalui jasa ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat wajib pajak terdaftar.